Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ketua Yayasan Darul Muhajirin, yakni Bapak Dr. Andes Haji Imam Suyanto, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin RW 4 Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Taufik MPD, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ketua RW 04 Bapak Sularto SE. Mana yang mana orangnya, Pak? Oh, ada, Pak. Saya belum tahu soalnya. Kalau yang dua saya udah tahu. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ketua PKK RW 04 Ibu Hajah Wati Jamiruddin. Ah, betul? Iya, orangnya yang mana? Oh, Ibu. Yang tadi sambutan ya? Yang santunan, tidak mau kalah katanya, Pak, tadi. Subhanallah. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibu Hajah Wati sebagai Ketua Panitia. Yang pertama tadi sambutan, mana orangnya?
Di luar. Wah, orangnya di luar. Oh. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua RT dari RT 1 sampai RT 13. Hadir, Bu? Hadir, Pak? Alhamdulillah. Itu saja yang saya absen, Pak. Yang lainnya kagak ada catatannya. Ini sebutin cuma segitu doang. Dan kalau saya sebutin atu-atu kayaknya habis ya, 15 menit buat absen. Emang di sekolahan apa? Di absen segala. Tidak lupa yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah, baik ibu dan bapaknya, pemuda dan pemudinya, anak-anak, remaja dan remajinya, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani dan rohani kita. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Segala puja kita sampaikan kepada Maha Pencipta, puji kepada yang Maha Suci, dan syukur kita kepada yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, dan nikmat ihsan. Karena nikmat itu semua, kita bisa duduk berjamaah di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersenda gurau dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita. Kita bisa bertatap muka. Itu tidak lain dan tidak bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat itu pula kita semua diizinkan, diberikan rahmat, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa menginap di Mina dan Muzdalifah. Kita bisa wukuf di Padang Arafah. Sampai-sampai kita bisa lempar Jumratul Aqabah. Kita semuanya bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Bisa sa'i antara Safa dan Marwah. Kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa untuk ziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Syukur-syukur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa pulang ke tanah air, bisa kumpul dengan keluarga berjamaah. Syukur-syukur kita pulang dari sana bisa kebeli rumah, kita bisa kebeli sawah, kita bisa kebeli mobil mewah. Syukur-syukur yang belum punya jodoh, segera Allah jodohkan, segera menikah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan aminnya kita tadi, percaya Bu, malaikat ada di depan kita. Percaya malaikat ada di atas kita, ada di sekitar kita. Mudah-mudahan aminnya kita diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menginjakkan kaki dalam beribadah kepada Allah di Masjidil Haram. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang punya anak, anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah.
Yang punya utang segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak, kalau Bapak jarang yang bersama. Betul Pak? Jarang. Paling kokok warna putih sama saya. Gamis putih, jas putih, peci putih. Bukan berarti sudah bersih. Ini baru ini pakaiannya doang. Mudah-mudahan hati kita juga yang bersih. Bapak nggak tahu dalemannya mah hitam Bu. Nggak percaya nih. Hitam kan? Negatif nih pikirannya. Ibu bapak hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Saya senang banget Pak, jujur aja. Ada pengajian siang-siang habis zuhur, itu tandanya tanda apa, Bu? Iya, tanda tidur, kata yang di belakang yang jawab. Tandanya ngantuk, apalagi kalau udah nempel, Pak. Nempel, itu di mana aja udah nempel, saya yakin banget. Saya yakin banget. Kadang tapi masih mending kalau gini. Itu kalau gini nih. Pas ngiler lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Allah ridho akan adanya pengajian kita kali ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan kepada kita selaku penerus risalahnya, yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam rangka menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah pengajian rahimakumullah, dalam kesempatan ini tidak lain dan tidak bukan di dalam flyernya itu, hadirilah pengajian dalam rangka tahun baru Islam. Kita di sini dalam rangka pengajian. Kita di sini dalam rangka mencari ilmu. Biasanya Pak, yang namanya pengajian ibu-ibu jauh-jauh hari, ini acara jam 12.30. Mungkin setelah zuhur udah dipanggilin kalau pengajian. Ibu-ibu jangan lupa nih pengajian hari ini katanya. Ya Bu, biasanya kayak gitu ya. Bapak-bapak mah jarang Pak dipanggilin kayak gitu. Ibu-ibu mah lengkap dipanggilinnya. Po Eti, Po Ati, Po Wati, Po Mina. Ada semua? Di absen ada. Ya Allah. Maaf ya, Po. Itu biasanya dipanggil, bahkan dipakai sholawatan sama ibu-ibu, Pak. Beneran. Apa sholawatannya, Bu? Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Janganlah kita tinggalkan, karena ini kewajiban. Kewajiban mencari ilmu, Bu. Ngaji wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi Pak, ibu-ibu ada yang jawab Pak, tetangganya. Mau di sono no, 3 meter dari masjid. Kali ini mah. Jawabnya apa Bu? Pak, ibu-ibu gua kagak ngaji. Ya Bu, karena gua lagi sibuk nyuci kolor suami. Tadi malam ngompol 2 kali. Ada aja yang jawab itu. Ada Bu yang ngompol 2 kali? Ada katanya Pak tuh. Tahu di sini bukan Bu bapaknya? Bukan ya? Bukan salah. Mudah-mudahan bukan di sini, di sono.
45 meter dari masjid. Ibu bapak hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Kita semua tahu yang namanya mencari ilmu itu wajib. Bahkan demi Allah, ibu dan bapak, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, bahkan anak-anak yang saat ini sedang ngaji, itu sedang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan kemana? Yakni menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan bihi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar menempuh jalan untuk mencari ilmu, apa katanya? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan mencari ilmu saja Allah memudahkan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan mencari ilmu kita akan tahu. Karena mencari ilmu merupakan suatu kewajiban. Karena mencari ilmu untuk menghilangkan suatu kebodohan yang ada dalam diri kita. Demi Allah, bertambahnya satu ilmu, maka bertambah satu kebodohan kepada kita. Oh, ya, Pak. Mencari ilmu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan yang saya sampaikan tadi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa kita ini, para malaikat berada bersama-sama kita. Malaikat memberikan rahmat kepada kita, kepada ahli-ahli zikir. Siapa ahli zikir? Yaitu ahli orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencari, mengajarkan dan diajarkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat memberikan rahmat kepada kita dengan sayapnya, berkeliling, berjalan di atas kita, mencari orang-orang majlis zikir, mencari ahli-ahli zikir, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita zikir dulu deh bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan maksud-maksud kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Karena dalam salah satu hadisnya dikatakan, halummu ila hajatikum, segeralah kemari kepada permohonan-permohonan kalian, permintaan-permintaan kalian, aku akan kabulkan kepada kalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ketika iman ada di dalam dada kita, iman dalam keyakinan kita, demi Allah, Allah akan mengabulkan semuanya kepada kita. Ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semakin dekat kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita. Tapi ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan jauh kepada kita. Percaya tidak percaya, di dalam hadisnya dikatakan bahwa kita meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta surga Allah. Ibu tahu surga, Bu? Tahu kayak gimana surga? Hah? Bapak ada yang tahu surga? Kagak. Kenikmatan-kenikmatan surga digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu indahnya kenikmatan-kenikmatan surga yang diberikan Allah kepada kita nanti. Bagi orang yang beramal saleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak nih kalau masuk surga nggak bakalan dapat. Oh, ada yang bilang di belakang nenek-nenek katanya. Iya, emang kagak bakalan ada nenek-nenek. Kata Nabi kata gitu, kayaknya gitu. Kata Nabi seperti itu. Nggak bakalan ada nenek-nenek di surga. Karena semuanya jadi muda. Apalagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beramal soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada suaminya. Karena kalau ibu kan, kalau udah jadi ibu, udah punya suami, harus berbakti kepada suami. Bahkan nih ngaji aja, pengajian, ibu ngaji itu harus ada izin dari jangankan ngaji, puasa ya Pak, puasa. Kalau ibu tanpa ada izin dari suami, puasa sunnah ya Pak. Kalau puasa Ramadan wajib. Puasa sunnah tanpa ada izin dari suami nggak boleh. Jangan sampai tiba-tiba istri puasa sunnah Senin Kemis, suami cuti di rumah. Udah istri puasa, suami ya nganggur juga ntar di rumah, kagak dilayanin sama istri. Padahal kewajiban istri melayani suami. So, bukan hanya ustadz, dai, kiai, ulama yang menyampaikan bahwa istri harus berbakti kepada suami, tapi ustazah, daiyah, kiaiyah, apa namanya kalau perempuan kiai, apa namanya? Nyai. Nah bener, nyai itu ngadain pengajian demi Allah. Ketika ke suami harus berbakti kepada suami. Termasuk seragam ibu-ibu, walaupun maaf Bapak, ini seragam ibu-ibu yang belum lunas, tolong Bapak lunasin. Ya. Udah lunas, Bu? Belum. Dapat apa namanya? Ngutang. Udah ngutang aja dah. Oh, dibayar 3 kali lunas. Sama siapa? Sama suami. Kan ibu duitnya dari suami kali. Ya. Itu kantong suami ngegantung, kagak ada duitnya, siapa yang ngambil? Ngerasa. Di sini ngerasa, di belakang mah apalagi. Lebih dari itu. Ya karena jujur aja, hidup kita kadang banyak utang ya Pak. Makanya Bapak ngasih duit harus cukup kepada istri Pak. Ya Pak. Karena Bapak nggak ada harganya kalau nggak ngasih
Apa? Duit. Iya. Karena bapak mau pulang mau kagak, yang penting ngasih duit. Bapak mau lembur tiap malam, yang penting ngasih duit. Bapak mau hitam mau putih, yang penting ngasih duit. Bapak mau pergi jauh nih kemana aja, yang penting ninggalin. Karena bapak nggak dibutuhkan, yang dibutuhkannya, oh bapak kagak dibutuhin pak, yang dibutuhin duit. Iya. Bapak sehari ngasih 50.000 atau 100.000, cukup kagak bu? Kagak. Kenapa pak? Kagak cukup. Karena yang dibilang urusannya dulu, kagak ngitung duitnya dulu. Duit mau 100.000, 200.000, 500.000 sehari, nggak bakalan cukup bagi ibu pak. Karena dihitung urusannya dulu. Apa urusannya? Hari ini bayar utang seragam. Hari ini beli beras 3 liter. Hari ini beli telur. Telur yang laris ya? Iya, karena di kulkas banyaknya telur pak. Nggak percaya bapak pulang ke rumah lihat kulkas, ada telur kagak? Nah. Terus belum tiap bulan, itu motor di depan rumah masih kreditan. Itu dihitung pak? Ya bu. Belum listrik katanya pak. Listrik setiap bulan 300.000. Itu token. Oh lebih katanya. Masya Allah. Ini kalau seandainya istri tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri akan banyak menuntut kepada bapak-bapak. Karena yang dibutuhkan oleh istri bukan bapak-bapak, tapi oh. Padahal Allah nyatakan dengan jelas di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Kori aja yang bisa, saya juga bisa. Sombong katanya. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim tadi? La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmat kepada kalian. Akan tetapi kalau seandainya kalian kufur, ingkar, tidak mau menerima kepada nikmatku, maka azabku sangat pedih. Bu, makanya bu dikasih berapa aja sama laki syukur. Ketika kita bersyukur dikasih 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, ketika ibu bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan tambahkan rizki kepada suami ibu. Mudah-mudahan setelah pengajian ini ibu-ibu syukur akan nikmat yang diberikan oleh suami-suami ibu. Makanya kalau lagi minta duit, ibu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, betul nggak Pak? Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di depan telinga suami. Ya. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di depan telinga suami. Ya Allah, saya besok bulan ini bayaran anak, ya Allah, sekolah. Papa, ini udah agak kerasan ini ngomong, Pak.
cepetin tuh keluarin Pak di dompet. Minta kepada Allah di depan suami, mintanya kepada Allah. Tapi kalau suami lagi nggak ada, harap maklum. Ibu bapak hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Demi Allah, siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah tambahkan nikmat kepada dirinya. Yakin, jangan ngeluh. Kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika dikasih suami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada ini ibu-ibu Pak, kalau dikasih malah duit sama suami kurang buat bayar listrik, dia bilang la ilaha illallah. Terus bayaran kurang, la ilaha illallah. Belum masak, la ilaha illallah. Ada kayak gitu. Tapi masih mending dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan rizki nikmat kepada dirinya. Itu coba kalau dikasih sama laki ngomongnya, hai, cuman kasih segini, dasar anjing, anjing dibawa-bawa, dasar monyet, monyet lagi dibawa-bawa. Ada nggak Pak yang seperti itu? Ada, karena kurang iman. Tapi bagi ibu-ibu yang ngaji nggak bakalan seperti itu, karena ibu-ibu yang ngaji tahu dipanggil monyet, dibaling anjing, malam dipakai-pakai juga tuh monyet sama anjing. Kan bingung juga ya. Istilah orang Sunda teh mah dipoyok, dilebok sini. Udah diejekin, dimakan lagi. Udah dilidahin, diambil lagi sama dia. Emang kagak jijik apa ya? Naudzubillah min dzalik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau ibu-ibu di sini mah enggak ya Bu? Alhamdulillah. Apa enggak ada yang beda? Oh, aman katanya. Alhamdulillah. Ini kan pengajian Ibu PKK Pak Bintal, yang mana pengajian itu selalu diberikan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin deh. Yang ngaji mah bertambah iman dan takwa. Makanya jujur aja demi Allah, saya bangga Bapak Ketua DKM, Pak Haji, Ketua Yayasan, Ibu Haji, Bu Wati. Jujur saya bangga. Ada istilah kita tahu lebaran anak yatim, di mana maaf saya bisa mengatakan yang tadi disampaikan oleh Bu Hajahwati dengan yang dilakukan oleh remaja yang disupport semuanya oleh DKM dan yayasan, masalah santunan anak yatim. Kalau di Bu Hajahwati tadi santunan du'afa, katanya kan tidak mau kalah saing kan gitu. Nah itu saya jujur aja bersyukur banget. Di sini ibu-ibunya berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan tadi Ketua DKM bilang, kalau seandainya menipis, ntar datang ke rumah amplop ya Pak, atau apa deh nanti. Karena jujur aja, saya secara pribadi, saya bangga banget, apalagi setiap bulan bisa nyantunin anak yatim Pak, yang sekolah dan lain sebagainya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Santuni anak yatim, usap palanya katanya, kan gitu ya Bu? Benar, saya yatim Bu. Bapak saya baru setahun, insya Allah bulan Agustus besok meninggal. Berarti saya yatim. Siapa yang mau ngusap pala nih? Udah siap saya mah beneran. Soalnya tadi jujur aja Ibu, tadi yang diusap ada bingkisannya gitu. Ada bingkisannya, terus ada amplopnya. Ada tambahan dari Pak Haji, amplopnya juga. Nah, siapa tahu saya ada yang ngusap. Bukan hanya dari panitia maksudnya Bu. Saya emang nggak ngomong itu, bukan hanya dari panitia gitu. Siapa tahu ada yang mau nambahin gitu. Ya siapa tahu bisa kebeli motor gitu tambahannya. Amin ya Allah.
Ya, siapa tahu kan saya belum punya motor, Bu. Ya kan tiba-tiba ada kan anak yatim ya Tad katanya. Iya, ini Tad geplok aja kan gitu 30 juta. Alhamdulillahirobbilalamin. Tinggal nambahin 6 juta beli PCX saya. Canda Pak, bercanda. Bu, bercanda itu mah. Iya, kalau ada juga nggak apa-apa. Nggak bakalan nolak saya dunia akhirat. Ikhlas demi Allah. Siapa yang nggak ikhlas ya, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita salawat kepada Nabi dengan salawat Jibril. Mudah-mudahan Allah menambahkan rezeki kepada kita, memberikan, meluaskan tambahan rezeki, apalagi niat kita untuk menyantuni anak-anak yatim, menyantuni duafa. Ada nggak santunan buat duda, Pak? Santunan untuk janda ada? Untuk lansia ada ya? Oh, alhamdulillah. Yuk kita salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan rezeki kepada kita semua, khususnya yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini, menambahkan, meluaskan, melapangkan, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita sesuai dengan hadis Nabi, halummu ila hajatikum. Segera kamu ke sini, ucapkan permohonanmu, permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah nyatakan kepada para malaikatnya, apa yang diingini oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ahli-ahli zikir, yang pertama adalah menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau seandainya ibu-ibu menjadi bidadari surga bagi para suaminya. Soalnya, Bu, mau jadi bidadari surga bagi suami ibu? Mau? Benar? Nggak ada yang lain? Enggak. Karena waktu berdua ngomong, Pak, saya udah siap sehidup semati. Tapi ketika istri mati atau suami mati, ibu mau ngikutin? Emang mau masuk lubang? Kagak mau. Ya, walaupun ngomong waktu berdua di bawah pohon beringin lagi, yang katanya
ada kuntilanak bergelantungan. Katanya di bawah pohon ngomong, papi, papi, aku rela sehidup semati sama papi. Giliran papinya mati, maminya boro-boro ngikut. Ya, diminta antar bapak ke rumah sakit aja nggak mau ya pak. Mah antar dong ke rumah sakit. Udah jalan sono pakai aplikasi pakai Grab apa pakai Gokar sono katanya. Ntar aku ini aja, aku yang mesenin doang katanya. Mau nganter bo? Boro-boro sehidup semati. Nganter ke sawah ke pasar aja kagak mau. Ya. Kalau seandainya bisa menjaga amanah dari suami dan bisa menjadi bidadari surga untuk suami, wah subhanallah. Kan asik ya, kagak ada nenek-nenek tapi di sono jadi bidadari kan gitu. Karena selalu menjaga cinta dari suami, taat kepada Allah dan berbakti kepada suami. Ibu tahu lagu Uje Bidadari Surgaku? Tahu? Gimana bu lagunya? Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Wah subhanallah, itu kalau nyanyi lagu itu ingat banget saya lagi muda. Saya emang masih muda bu, emang ibu. Jujur aja saya masih muda, baru juga 34 tahun. Iya baru 34 bu. Di sini 34, di luar 43. Di rumah anak bilang udah tua juga kan. Itu udah uban, udah banyak katanya gitu. Wah seandainya ibu jadi bidadari surga para suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Seperti yang hadis Nabi dikatakan, para malaikat mereka yang lagi ngaji ini, baik bapak atau ibu, meminta surga Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena doa kita setiap habis sholat tidak lain dan tidak bukan yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Betul bu, kita ingin baik di dunia dan di akhirat, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Yang terakhir katanya bahwa permintaan kita ketika Allah ditanya oleh ketika Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh ibu-ibu pengajian, yakni ingin dijauhkannya dari api neraka. Bu, api neraka panas enggak? Jangankan api neraka, kita masak air ngegolak itu serem enggak bu? Ya Allah ya Rahman ya Rahim Pak. Jujur saya kalau lagi masak air pagi, sore, siang, sore, kadang saya masak air sendiri. Saya nggak pernah minta tolong sama istri, karena kewajiban masak air adalah kewajiban suami, nyuci kewajiban suami, masak kewajiban suami, ke pasar kewajiban suami. Cuman sayang, masa istri nganggur ya Pak? Kagak ada bakti-baktinya amat sama laki gitu maksudnya. Kalau istri ingin surganya Allah, maka harus berbakti kepada suami. Jadi mohon maaf, ntar masak air istri, nyuci istri, ke pasar istri. Tapi kalau ke pasar jangan ngajak suami, ya bu. Kalau ngajak suami ntar ibu digandeng terus sama laki. Udah digandeng nggak dilepas lagi, karena kan kebiasaan istri ngeliat ini pengen, iya ditarik sama laki, iya kan gitu.
Ya, kalau ada hal-hal yang ini aja, beli kacang panjang baru ajak suami, beli tempe ajak suami. Itu yang murah-murah, Bu. Jadi suami juga udah cukup 5.000. Nah, cukup deh 5.000 kan gitu. Tapi harus bersyukur dikasih 5.000 buat beli tempe. Soalnya pulang dari pasar beli tempe, insya Allah besok ada rezeki beli daging. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu minta dijauhkan dari api neraka. Maka ibu-ibu tolong ingat berbakti kepada suami. Jangan sampai lupa, jangan sampai suami tidak ridho kepada ibu. Ya Bu, kalau suami udah nggak ridho sama ibu, ya Allah. Kalau dalam kitab yang mana tuh bilang apa namanya, sampai pagi malaikat nggak bakalan ridho, Pak. Kalau suami nggak ridho sama istri, makanya harus saling nih, suami sama istri harus saling mengerti, saling memahami. Ibu nih, ibu, bo. Kalau suami ada di rumah jangan DL lagi ya. Apa itu DL? Hah? Dinas luar, bukan dinas luar. Kalau suami ada di rumah jangan DL lagi. Daster lagi yang dipakai. Jangan itu ya. Percantik diri apa? Keluar ibu cakep-cakep. Oh, pakaian dinas. Iya, dinas di dalam maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itu. Yang terakhir apa? Kata malaikat, ya Allah, itu yang duduk ini, yang duduk lagi mencari ilmu ini, ahli zikir, itu ada si Fulan, cuman datang doang, datang juga cuman rencananya nagih hutang tuh ke Ibu Wati, katanya. Iya, karena Bu Wati nggak ada di rumah, dengar dari tetangga ada di masjid lagi ngaji, katanya. Udah deh, gua ikut ke pengajian aja, gitu. Nongkrong, cuman mau nagih hutang sendal swallow doang yang 15.000. Nagihnya ke masjid, mana Bu Ati katanya. Di pojokan lagi diamnya. Cuman itu doang, itu orang cuman nagih doang. Bahkan bukan hanya sebatas nagih, itu orang cuman datang duduk tidur di pengajian, ngiler lagi. Kata Allah, fa asyhadikum, saksikan oleh kalian para malaikat, katanya, bahwa mereka adalah bagian dari orang-orang yang duduk, dari orang-orang yang sedang mencari ilmu, dari orang-orang ahli zikir, maka aku ampuni dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala, maha segala-galanya. Innallaha ghafurur rahim. Mudah-mudahan kita di sini luruskan niat kita, bahwa tidak lain dan tidak bukan niat kita hijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang salah kepada yang benar, dari yang curang kepada yang jujur. Kita harus hijrah itu semua. Dari tadinya enggak niat untuk mencari ilmu, cuman mohon maaf niatnya datang duduk foto ustadznya, cepret video, bikin status WA, aku sedang ngaji loh, kan gitu. Nih di Masjid Al Muhajirin, ustadznya itu tuh yang dari Bogor, jauh amat dari Bogor, orang dari Pondokopi, sekarang dulu di Bogor. Cuman gitu doang. Yuk luruskan niat kita. Hijrah kita, ketika kita niatnya jelek, maka itu yang akan kita dapat. Tapi yuk sama-sama kita luruskan niat kita, hijrahkan diri kita untuk menggapai rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berdoa mudah-mudahan Ketua DKM, Bapak Ketua Yayasan, mudah-mudahan santunan anak yatim, infak, donasi, atau dapat donaturnya setiap bulan bisa lebih baik dari saat ini.
Dan mudah-mudahan anak yatim dan duafa yang dari Bu Hajawati dan tim PKK. PKK itu apa, Bu? Lah, Ibu sampai gini juga. Dikira saya doang yang gak tahu PKK apaan. Apa, Bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemberdayaan, kesejahteraan keluarga. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga-keluarga baik ibu dan bapak yang punya anak yang insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, di keluarganya disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa, Bu? Hah? Bu? Oh enggak dikira ngasih tahu. Itu parcel udah siap katanya. Enggak, Bu Ati, maaf, saya nggak ngomongin parcel, Bu Ati. Saya supaya nggak jadi fitnah aja, Pak. Ya, Pak. Kalau malam-malam ngaji malam-malam biasanya jadi fitnah. Datangnya malam-malam kagak bawa apa-apa. Jadi fitnah itu bagi istri, Pak. Istri kadang, ya alhamdulillah istri udah tidur. Coba kalau belum, kan nanyain, Pak. Ngaji di mana? Kok pulang malam banget? Emang iya pulang jam seginian kan gitu. Kalau siang-siang kan enak pengajiannya, Bu. Dan alhamdulillahnya saya bawa istri lagi. Jadi kalau ada, maaf Bu Ati, kalau ada titipan langsung aja. Supaya nggak jadi fitnah ke saya. Ya Pak, khawatir. Ini mah, oh pada ngeliatin ke belakang, mana bininya? Mana katanya? Iya saya juga ngeliat, Bu, mana bini saya? Kagak kelihatan. Oh di luar katanya, nungguin gerbang, takut panitia kabur. Kalau kabur kan berabe ya. Pengajian panitia nggak ada, ribut, Bu. Iya, siapa itu yang entar yang ngurusin ini, yang ngurusin itunya. Ini air aja dikasih air bening. Air apa, Bu? Air bening. Sama panitia ini sama Bu Ati. Air bening aja katanya, air bening aja. Susu kayak. Masa pengajian bening mulu? Kopi mah gak ngopi saya. Ini mah bukan ngomongin. Ya, supaya enggak ini saya ntar pulang dari sini diomongin, Pak, beneran. Itu Ustaz ngomongnya gitu banget katanya. Ingat, Bu, yang ngomongin dosa loh, Bu. Ya, saya kasih tahu sekarang. Yang ngomongin dosa namanya gibah. Apa kata Roma Irama? Apa kata Roma Irama? Kita jangan berbuat gibah. Nah, Bapak ada Porsa ini kayaknya. Grup Porsa, grup Roma Irama. Ibu, Bapak, itu saja. Saya tidak akan menyanyikan lagu Roma Irama terkait gibah. Karena pas saya lihat itu panjang, kurang lebih 7 menitan. Jadi daripada saya nyanyikan, keburu asar ntar. Yang mau azan ngomong, Ustaz, azan, sekalian azan. Tadi panitia udah ngomong soalnya. MC udah ngomong MC. Ustaz, sekalian doa ya. Untung saya doanya di awal tadi. Hah? Di akhir mah salam, Bu. Iya. Ya, Bu, di akhir mah salam. Udah salam, udahan, makan. Kan? Iya, makan siang ada, Bu? Kagak ada. Oh, makan sore. Makan sore di mana? Di restoran. Pak, ini mah ngomong doang, Pak. Ngomong doang. Jangan dianggap bercanda. Beneran. Beneran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu kita, menjadikan ilmu kita manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Intinya mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh dan soleha dan memiliki anak yang soleh dan soleha. Dikabulkan hajat-hajat kita, permintaan-permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi tadi bahwa kita sudah dikabulkan, sudah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah benar kabul ya Allah, karena Allah Maha segala-galanya. Demi Allah semakin dekat kita kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita.
Tapi semakin jauh kita dari Allah, maka Allah akan semakin jauh dari kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibu bapak, yuk kita niatkan tahun baru Islam Hijriyah, kita hijrahkan diri kita, karena bertambahnya umur kita saat ini, maka berkurang jatah hidup kita. Ingat, kita bertambah usia pada saat ini, akan tetapi jatah hidup kita itu berkurang. Yuk kita manfaatkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ikrar kita di dalam salat kita biasanya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Yuk kita niatkan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hijrahkan dari yang buruk kepada yang baik. Ibu mau foto saya, silahkan, kita bikin status WA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ketua DKM, Pak Haji Ketua Yayasan, semuanya Ibu dan Bapak Ketua Panitia yang telah dipakai waktunya oleh saya. Mudah-mudahan segala sesuatunya ada manfaatnya untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa berfastabiqul khairat dalam rangka kita santunan anak yatim setiap bulan. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Dengan berakhirnya pembacaan doa penutup, maka berakhir pula